Di kamar mandi penjara wanita, ada sosok misterius yang tetap memakai kalung saat mandi. Meski anggun dan pendiam, narapidana lain takut padanya. Lihat saja rambutnya yang terus meneteskan cairan hitam pekat. Itu pewarna untuk menyamar. Saat tinta itu menghitamkan rambut putihnya, barulah semua orang mulai waspada. Dia perlahan berbalik, rambut hijau tuanya memancarkan aura aneh, dan tatapan matanya bikin merinding. Menghadapi tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dia sudah terbiasa, karena dia adalah Polaris, putri Magneto. Soal alasan dia di penjara, akan saya ceritakan nanti. Sekarang silakan lihat dulu kemampuan dan caranya. Polaris mewarisi kekuatan super ayahnya, mengendalikan medan magnet sesuka hati, dan logam pun jadi senjata mematikan. Siapapun yang menyinggungnya, hanya bisa menyalahkan nasib. Pemuda lancang ini tahu Polaris mutan, tapi tetap memaksanya pamer kekuatan. Polaris tak punya alasan menolak. Cahaya hijau muncul di tangannya, lalu mobil sport di luar melesat, membuat si pemuda tercengang dengan mulut menganga lebar. Namun, ia terlalu dini senang. Polaris tiba-tiba beraksi, membanting mobilnya ke tanah hingga hancur seketika. Mobilku, dasar perempuan gila. Polaris tersenyum acuh, seolah itu konsekuensi memprovokasi saya. Walau berbakat luar biasa, ia tetap di lapisan bawah, hidup dalam persembunyian dan pelarian. Karena di dunia tempat manusia hidup berdampingan ini, baginya, seorang mutan, sekadar hidup pun adalah dosa. Dikepung polisi dari segala arah, Polaris tak mau menyerah. Ia memutar tangannya, langsung menghancurkan semua mobil polisi. Kira mereka akan mundur melihat itu, namun lawan malah nekat dan mulai menembak buta ke dalam. Terpaksa, Polaris pakai lagi kekuatannya untuk lucuti pistol dua polisi. Meski bisa kendalikan peluru, Polaris tak mau membunuh dan hanya menjebak polisi dengan mobil. Namun itu tak bertahan lama. Untungnya, pacarnya maju dan membutakan polisi dengan cahaya putih, sehingga mereka bisa kabur. Tapi tiba-tiba, seorang polisi yang lolos menembak dari belakang. Pacarnya terluka, membuat emosi Polaris langsung meledak. Dia sempat mencoba menahan diri, namun akhirnya melampiaskan amarahnya dengan kekuatan super. Meski sudah diingatkan pacarnya, Polaris tetap melempar polisi ke tempat sampah. Namun sayangnya dia sendiri justru terkena tembakan pistol listrik. Kehilangan kemampuan bertarung, dia pun akhirnya dipenjara. Parahnya, meski polisi menembak duluan, dia malah didakwa percobaan pembunuhan. Ditambah hukuman berat bagi mutan, ini bagai vonis mati baginya. Tapi Polaris tenang, saat jaksa menawarinya keringanan jika berkhianat, dia cuma tersenyum. Sebab kini maut adalah kebebasan. Dia ingin semua orang menjauh darinya. Tak disangka, jaksa malah nekat masuk ke dalam sel kaca itu. Katanya, aku mau membunuhmu, biar kutunjukkan apa itu percobaan pembunuhan yang sebenarnya. Dia merasakan ada pen di lutut jaksa, lalu mengendalikan pen itu untuk berputar di dalam tubuhnya, membuat jaksa langsung meringis kesakitan. Kalau aku mau polisi itu mati, mereka pasti udah mati. Tapi jaksa itu percaya diri mengeluarkan laporan, membuat wajah Polaris seketika suram. Dia tak menyangka jaksa itu selicik itu memakai anak-anak untuk memaksanya menyerah. Polaris yang terjebak dalam dilema yang sangat sulit pun akhirnya benar-benar hancur, berkeping-keping. Dan tindakannya yang nekat itu pun akan mendatangkan hukuman yang lebih berat. Petugas penjara memindahkannya ke penjara Lake yang terkenal kejam. Saat masuk, Polaris diludahi cairan hitam oleh makhluk yang tampak puas. Ia ingin membalas, namun dicegah sipir. Di sel berikutnya ada pria kulit hitam bertubuh putih dengan kalung besi di lehernya. Polaris tahu pasti dia juga seorang mutan. Meski dipenuhi rasa penasaran, dia tidak berani bertanya.